Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar nilai rata-rata atau min, median, dan modus. 3.10 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, setelah pembelajaran ini, adik-adik diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Adik-adik juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Sebelum masuk pada topik inti, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada saat upacara bendera, kita sering memperhatikan teman-teman kita. Tanpa disadari, seringkali kita membandingkan tinggi rendah dalam upacara tersebut. Ada yang tingginya 155 cm, 150 cm, 145 cm, atau bahkan 140 cm. Namun, jika kita mencoba mencatat tinggi setiap siswa, hasilnya pasti mengacu pada suatu nilai tertentu. Selain itu juga, kita akan bertanya-tanya siapa dari teman-teman kita yang tingginya berada pada interval tertentu. Kemudian muncul pertanyaan baru, yaitu berapa tinggi teman-teman yang paling banyak ditemui? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada benak kalian, silakan simak video ini sampai selesai ya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempelajari apa itu min, median, dan modus. Selanjutnya akan diberikan contoh soal untuk menambah pemahaman adik-adik. Yang pertama, nilai rata-rata atau min. Min atau istilah lainnya nilai rata-rata merupakan jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data atau datum. Min dilambangkan dengan X bar. Nah, jika suatu data terdiri atas n datum, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn, maka min dari data tersebut dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan jumlah datum bagi banyaknya datum, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn bagi N. Nah, untuk memahami penjelasan tersebut, kita masuk pada contoh soal. Di sini diberikan tabel tinggi badan siswa kelas 8A SMP Tunas Bangsa. Adik dengan tinggi badan 158 cm, Jess dengan tinggi badan 150 cm, Cika dengan tinggi badan 145 cm, Dedes dengan tinggi badan 152 cm, Erlin dengan tinggi badan 115 cm, Esen dengan tinggi badan 155 cm, Given dengan tinggi badan 155 cm, Ronald dengan tinggi badan 148 cm, JJ dengan tinggi badan 149 cm, dan Sarah dengan tinggi badan 140 cm. Nah, di sini kita diminta untuk mencari min,
atau nilai rata-rata dari data yang diberikan. Sehingga untuk penyelesaiannya di sini yaitu kita dapat menjumlahkan setiap data tinggi badan dari siswa-siswi kelas 8A, yaitu jumlah datum bagi banyaknya datum, sehingga kita dapat di sini yaitu 150,7. Nah, jadi rata-rata tinggi badan siswa kelas 8A SMP Tunas Bangsa adalah 150,7 cm. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Atau dengan kata lain, median membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Nah, cara menentukan median tergantung pada banyaknya datum. Untuk lebih memahaminya, kita masuk pada contoh soal. Seperti tabel pada contoh sebelumnya, yaitu tinggi badan siswa kelas 8A SMP Tunas Bangsa, kita diminta untuk menentukan median dari data-data tersebut. Penyelesaian. Yang pertama, kita mendata tinggi badan dari siswa-siswi tersebut. Kemudian diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, setelah diurutkan, kemudian kita menjumlahkan dan kita menjumlahkannya dan dibagi dua, sehingga mediannya sama dengan 150 tambah 152 per 2 sama dengan 302 per 2 sama dengan 151. Jadi median dari tinggi badan siswa kelas 8A SMP Tunas Bangsa adalah 151 cm. Yang ketiga, modus. Nilai data yang paling sering muncul disebut modus atau yang memiliki frekuensi terbanyak. Modus berguna untuk mengetahui sering terjadinya suatu peristiwa. Untuk lebih memahaminya, kita masuk pada contoh soal. Seperti tabel pada contoh sebelumnya, yaitu tinggi badan siswa-siswi kelas 8A SMP Tunas Bangsa, kita diminta untuk menentukan modus dari data tinggi badan tersebut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendata tinggi badan siswa-siswi, kemudian kita melihat data mana yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, dari data yang ada, kita lihat data yang sering muncul di sini yaitu 155 cm. Sehingga modus dari data tinggi badan siswa-siswi kelas 8A SMP Tunas Bangsa adalah 155 cm. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.